Jumpa kembali sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Januari tahun 2026, tahun baru. Tema renungan hari ini adalah siapakah engkau? Ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28, yaitu wawancara antara utusan orang-orang dari Yerusalem, para imam dan Levi, untuk menanyai Yohanes Pembaptis. Ketika dia ditanya, siapa engkau? Apakah engkau Mesias? Ia menjawab, bukan. Ketika ia ditanya, apakah engkau Nabi Yesaya? Bukan. Apakah engkau salah seorang dari Nabi? Bukan. Loh, kalau gitu, menurut kamu sendiri siapa? Yohanes Pembaptis adalah orang yang jujur, pemberani, dan tegas. Dia mengatakan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara. Saya ingat suatu saat saya berada dalam suatu gereja, sound systemnya kuat sekali, keras sekali. Saya bisa mendengarkan betapa kerasnya, tetapi saya tidak mendengar kata-kata yang dikhotbahkan oleh pastor. Apa artinya? Antara suara dan kata-kata untuk Tuhan Yesus adalah sabda Tuhan. Oleh sebab itu, kita hendaknya mendengarkan kata-kata Tuhan. Bukan hanya suara yang macam-macam, tapi kata-kata, sabda Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya sebagai dia yang menyuarakan suara di padang gurun. Dia yang menyiapkan jalan, supaya jalan Tuhan menjadi lapang. Dia mendahului Tuhan untuk menyiapkan dengan pertobatan. Maka ketika dia ditanya, kalau demikian, mengapa kamu membaptis orang dengan air? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa akan ada saatnya dan di tengah-tengah kamu sudah hadir mereka yang sebetulnya kalian nanti-nantikan, Sang Mesias. Bahkan saya pun tidak layak untuk melepas sandalnya. Ini adalah suatu kerendahan hati Yohanes Pembaptis dan keberanian untuk menyatakan yang benar. Untuk itulah Yohanes Pembaptis menjadi tokoh yang besar, yang juga rela demi dia yang dia wartakan menjadi seorang martir. Keberanian dia inilah, dan kesungguhan hati inilah yang membuat dia besar. Meskipun dia menyadari bahwa melepaskan kasut atau sandal Tuhan Yesus, dia tidak layak. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Betapapun kita hebat, betapapun kita luar biasa, kaya dan lain sebagainya, tetapi ingat, pusat kita, seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias. Maka, tindakan Yohanes Pembaptis mengarahkan kita semua untuk mendengarkan kata-katanya, kata-kata Tuhan, sabda Tuhan sendiri. Dan melalui pendengaran itu, kita berusaha untuk melakukan seperti apa yang disabdakan oleh Tuhan. Inilah kekuatan Yohanes Pembaptis, sehingga dia menyadari siapa dirinya. Kalau kita ditanya siapa diri kita, biasanya dihubungkan dengan, oh saya anaknya Pak ini, Bu ini, saya dari kongregasi ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, siapakah diri kita di hadapan Tuhan Yesus? Dia yang mau mendengarkan sabda Tuhan,
Dia yang berani berkorban untuk mewartakan kebenaran karena sabda Tuhan, mewartakan sabda Tuhan dengan perbuatan-perbuatan. Hendaknya kita menjadi kuat setelah merayakan Hari Raya Natal, karena Tuhan sendiri telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Dia kekuatan kita, Dia Sang Juru Selamat. Semoga kita menjadi semakin kuat seperti Yohanes Pembaptis, dan di hadapan Tuhan Yesus semakin kecil. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.